Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rohaida Sitongkir dari Prodi Pendidikan Biografi kelas E, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Di sini saya membuat video pembelajaran yang berjudul tentang kearifan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Tujuan video yang saya buat ini untuk menyelesaikan tugas rutin saya dari dosen pengampu Pak Taufik Hidayat. Kearifan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Di dalam kearifan sumber daya alam, ada poin-poin penting yang harus kita lihat. Yang pertama itu ada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip ekofisiensi. Yang kedua, andal dalam pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga, produk ekolabel yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, apakah Anda tahu tentang kearifan sumber daya alam? Di dalam pemanfaatan sumber daya alam bagikan dua sisi poin. Di satu pihak dapat memberikan manfaat dan di pihak lain memberikan dampak buruk bagi kehidupan. Oleh karena itu, perlunya kearifan dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk mensyukuri anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, itu ada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip ekofisiensi. Ekofisien berasal dari kata ekosistem dan efisien. Artinya, pengelolaan sumber daya alam yang tidak merusak atau mengganggu keseimbangan ekosistem dan dilakukan secara efisien serta mempertimbangkan kelestarian sumber daya alam tersebut. Di dalam prinsip ekofisien dilaksanakan terdiri ada tiga. Yang pertama itu ada efisien dan efektivitas. Yang kedua, tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, tidak dilakukan secara drastis atau berlebihan. Langsung saja kita masuk ke materi yang kedua, itu AMDAL analisis mengenai dampak lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang diatur oleh pemerintah. Tujuan AMDAL adalah menjamin tetap terpeliharanya kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan. AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kegiatan yang harus dilengkapi dengan AMDAL antara lain. Yang pertama, ada perubahan bentuk lahan dan bentuk alam. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam. Yang ketiga, kegiatan menimbulkan pemborosan, kerusakan, dan kemerosotan pemanfaatan sumber daya alam dan energi. Yang keempat, proses dan hasil yang mengancam kesejahteraan penduduk, kawasan pelestarian dan cagar budaya. Yang kelima, menerapkan teknologi yang berpotensi besar pada lingkungan. Baik, kita masuk ke materi yang ketiga, ada produk ekolabel yang ramah bagi lingkungan. Ekolabel merupakan tanda atau ciri yang menunjukkan bahwa komunitas perdagangan harus memenuhi persyaratan yang tidak merusak lingkungan. Dalam manfaat ekolabel yaitu ada 5. Yang pertama ada meningkatkan daya saing di pasar global. Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Dan ketiga, memberikan informasi akurat. Keempat, memaksa perusahaan untuk memperhatikan masalah lingkungan. Dan yang kelima ada membantu melestarikan lingkungan. Dalam poin-poin yang ketiga tadi dapat kita simpulkan bahwa pemanfaatan sumber
bahwa pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dapat menimbulkan kerusakan lahan, hutan, sumber air, dan kondisi udara. Oleh karena itu, harus diupayakan agar manfaat dapat diperoleh yang sebesar-besarnya, tetapi dampak buruknya dapat ditekan sekecil-kecilnya. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara arif dan berkesinambungan. Artinya, tidak hanya mementingkan generasi saat ini, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang. Saya Rohaida Sintukir mengucapkan terima kasih. Semoga video pembelajaran yang saya buat bermanfaat untuk kita semua. Pepatah mengatakan, mendapatkan yang Anda kejar adalah posisi sama, tetapi mencintai perjalanan selama Anda berusaha mendapatkannya itu jauh. Itulah kebahagiaan.